warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil SMS project kami mengenai laporan keuangan pada pangkalan gas LPG Suci Wahyuni pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Gafar Hafizagala SEMSI dan Bapak Ali Fikri Hasibuan SEMSI. Sebelum kami mempresentasikan hasil SMS project kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Isti Maunida Hanum dan rekan saya Alpina Damayanti. Saya Hairina Rizkyanda. Saya Dea Anissa Putri. Saya Sehat Masari Simamora. Baik, kita akan masuk ke sistematika pembahasan. Yang pertama itu ada identitas perusahaan, yang kedua ada nama-nama akun, yang ketiga laporan neraca atau neraca, yang keenam ada laporan laba rugi, yang ketujuh ada neraca saldo akhir. Identitas perusahaan, nama usaha, Pangkalan Gas Suci Wahyuni dengan alamat Jalan Aman, Gang Melati 1, Deli Tua, nomor telepon 081 260 354 179. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sehat Masari. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Isti. Nama-nama akun yang muncul. Yang pertama, nama akun aset ada dua, aset lancar dan aset tetap. Yang pertama aset lancar. Aset lancar terbagi jadi dua, kas dan piutang. Kas dengan nomor 1 1110 dan piutang dagang dengan nomor 1 1210. Untuk aset tetap, ada tiga. Yang pertama bangunan dengan nomor 12100, yang kedua kendaraan dengan nomor 12200, yang ketiga tabungan dengan nomor 12300. Nama akun selanjutnya kewajiban. Kewajiban ada utang bank dengan nomor 21000. Yang selanjutnya ekuitas modal Ibu Suci Wahyuni dengan nomor 31000. Yang selanjutnya pendapatan penjualan gas dengan nomor 41100. Yang selanjutnya harga pokok penjualan dengan nomor 51100. Selanjutnya beban operasional dengan nomor 60000, beban gaji 61100, beban BBM 61200, beban telepon 61300, beban jamu supir 61400. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alvina. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya saldo awal. Kas pada debit 6.153.000, bangunan pada debit 25 juta, kendaraan pada debit 1.500.000, tabung pada debit 24 juta, piutang dagang pada debit 612.000, utang bank pada kredit 25 juta, modal Ibu Suci pada kredit 30 juta, penjualan gas pada kredit 21.760.000, harga pokok penjualan pada debit 18.560.000, beban gaji pada debit 600.000, beban BBM pada debit 200.000, beban telepon 60.000 pada debit, beban jamu supir pada debit 75.000 dengan jumlah 76.760 dan di kredit 76.760.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sehat Masari. Kepada Saudari saya persilakan. Baiklah, daftar customer dan supplier. Daftar customer yang pertama pada tanggal 24 bulan 10 2020, Toko Melati sebesar 119.000. Yang kedua, pada tanggal 25 bulan 10 2020, Andrea sebesar 34.000. Yang ketiga, pada tanggal 25 bulan 10 2020, Bakso Agung 85.000. Yang keempat, 27 bulan 10
2020 Pangsit Auhai 85.000. Yang kelima, tanggal 30 bulan 10 2020 lainnya 289.000. Dan daftar suppliernya PT Harimu Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai laporan laba rugi akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini kami telah mencatat seluruh transaksi pada 1 bulan terakhir, yaitu pada bulan November 2020. Di sini terlihat bahwasannya profit dan loss statement pada bulan November 2020 penjualan gas dengan total 21.760.000, maka pendapatan totalnya adalah senilai 21.760.000. Dengan harga pokok penjualan senilai 18.560.000, maka yang didapat adalah laba kotor adalah senilai 3.200.000. Kemudian, laba kotor ini akan dikurangi dengan beban-beban, yang mana di sini ada beban gaji senilai 600.000, beban BBM senilai 80.000, beban telepon senilai 60.000, beban jamu supir senilai 72.000 dengan beban bunga 250.000, dengan total beban senilai 1.062.000. Maka laba kotor dikurang dengan beban-beban, yaitu didapat 2.138.000 yang merupakan laba bersih pada bulan November 2020. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Herina. Kepada Saudari, saya persilakan. Baiklah, di sini kami telah mendapatkan laporan neraca pada bulan November 2020. Yang pertama, ada aset dengan total 56.903.000. Yang kedua, ada liabilitas dengan akun utang bank dengan total 20.500.000. Yang ketiga, ada net asset dengan total 34.403.000. Yang terakhir ada ekuitas dengan akun modal Ibu Suci dan current earnings dengan total 34.403.000. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dea. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, kemudian neraca saldo akhir yang telah didapat dari transaksi yang terjadi selama bulan November. Yang pertama untuk kas, saldo kas yang terjadi di bulan November itu sebesar 2.079.000. Dia berada di kredit karena pada bulan November ini sebesar 2.079.000 inilah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk saldo akhirnya sebesar 4.074.000. Kemudian bangunan tidak ada penyusutan, jadi tetap sebesar 25 juta. Kemudian kendaraan sebesar 1.500.000, tabung gas sebesar 24 juta. Nah, tabung gas ini perlu kami jelaskan. Untuk perusahaan ini memiliki 160 biji tabung gas. Jadi, pada waktu pembelian, modal awalnya itu per tabung gas seharga 150.000. Dikali 160 biji, jadi tabung gasnya seharga 24 juta. Kemudian untuk piutang dagang, di neraca di bulan yang berjalan itu 1.717.000. Nah, untuk saldo akhirnya itu sebesar 2.329.000. Untuk utang bank, karena telah dicicil 1 bulan sebesar 2.500.000, jadi sudah berkurang menjadi 22.500.000. Kemudian untuk modal Ibu Suci 30 juta, untuk penjualan gas sebesar 21.760.000 dan saldo akhirnya itu 43.520.000. Untuk harga pokok penjualan 18.560.000 dan saldo akhirnya itu sebesar 37.120.000. Untuk beban gaji 600.000 dan saldo akhirnya sebesar 1.200.000, beban BBM sebesar 80.000 dan saldo akhirnya itu sebesar 280.000. Kemudian beban telepon itu sebesar 60.000 dan saldo akhir sebesar 120.000. Beban jamu supir sebesar 72.000 dan saldo akhir sebesar 147.000. Kemudian yang terakhir adalah beban bunga sebesar 250.000 dan saldo akhirnya 250.000. Jadi dapat kita lihat di sini saldo akhirnya itu sebesar
96 di sisi debit 96.020.000 dan di sisi kredit juga sama sebesar 96.220.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis laporan keuangan akan kami bawakan dengan ada 3 pertanyaan yang akan dianalisis pada laporan keuangan ini. Yang pertama, apakah perusahaan ini sehat atau perlu adanya inovasi? Yang kedua, bagaimana dengan rasio likuiditasnya? Apakah pangkalan gas ini bisa dikatakan liquid atau tidak? Yang ketiga ada, apakah perusahaan ini bisa maju? Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Syed Masari. Kepada Saudari, saya persilakan. Baiklah, analisis laporan keuangan sifat menyeluruh dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan melalui analisis kondisi arus kas atas kinerja organisasi perusahaan, baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Di dalam perusahaan apa, khususnya di skala kecil dan menengah, di perusahaan jarang peduli dengan hal beginian. Sangat disayangkan, masih banyak pelaku UKM yang belum menyadari pentingnya menganalisis laporan keuangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alvina. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, ada 4 kelompok utama rasio yang menggunakan laporan keuangan sebagai bisnis data, sebagai basis data, tetapi kami hanya menganalisis 2 saja. Yang pertama itu rasio portabilitas atau mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua itu ada rasio likuiditas atau mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Pangkalan gas Suci Wahyuni menghasilkan profit sebesar 2.138.000 seperti nampak pada laporan laba rugi. Pertanyaannya, apakah profit segini terbilang rendah, sedang, atau tinggi? Apakah capaian profit ini sudah terbilang bagus atau belum? Apakah seperti angka profit tersebut mencerminkan kinerja yang bagus atau tidak? Apakah wajar atau tidak? Dan seterusnya. Jawabannya relatif dan tergantung. Artinya, informasi laba sebesar 2.138.000 tidaklah cukup. Itu sebabnya mengapa laporan keuangan atau neraca laba rugi dan laporan arus kas perlu dianalisis, khusus untuk menganalisis tingkat laba atau profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba atau profit dengan elemen-elemen lain. Laporan keuangan seperti penjualan, HPP, aset, ekuitas, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hairina. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, sebelum masuk ke rasio gross margin on sales dari laporan keuangan yang kami analisis, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa rasio profitabilitas memiliki 6 yang biasa digunakan. Yang pertama, gross margin on sale. Yang kedua ada profit margin on sale atau return of sale. Yang ketiga ada return of asset. Yang keempat ada return of equity. Yang kelima ada earning per share. Yang keenam ada dividend payout ratio. Namun, kali ini kita hanya menggunakan rasio gross margin on sales. Yang kedua profit margin atau return on sales. Yang ketiga ada return of asset. Yang keempat ada return of equity. Dengan menggunakan laporan keuangan Gas Suci Wahyuni. Di sini sudah terpapar bahwa formula dari rasio gross margin on sale yaitu penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto. Pada laporan laba rugi pangkalan gas Suci Wahyuni nampak bahwa penjualan neto sebesar 21.760, sedangkan gross margin-nya 3.200. Sehingga rasio gross margin on sale-nya sebesar 14% dengan formula 3.200 dibagi 21.760 dikurang 14%. Gross margin adalah sisa dari angka penjualan neto setelah dikurangi HPP yang biasanya diformulasikan dengan penjualan dikurang HPP seperti pada laporan laba rugi sebelumnya. Yang artinya untuk setiap Rp1 penjualan bersih yang dihasilkan oleh pangkalan gas tersebut sebesar Rp0,86 dipergunakan untuk menutupi HPP sehingga tersisa Rp0,14 saja untuk menutupi biaya operasional. Yang berarti total penjualan neto dihasilkan 86% habis untuk menutupi HPP dan hanya 14% untuk menutupi biaya operasional. Dan perusahaan ini masih berharap laba bersih dari sisa akhir perhitungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Akan saya bawakan mengenai rasio profit margin on sale. Rasio profit margin on sale atau sering disebut dengan return of sale atau ROS adalah angka perbandingan antara laba bersih atau net profit dengan penjualan bersih atau net sale.
Terdapat formulanya, yaitu rasio profit margin on sale dikurang sama dengan laba bersih dibagi penjualan neto. Di dalam laporan keuangan pangkalan gas Suci Wahyuni, dengan menggunakan laporan laba rugi menjadi rasio profit margin on sale sama dengan 2.138.000 dibagi 21.760.000 yang dimana dihasilkan sama dengan 9%. Di sini artinya, untuk setiap satu dari penjualan neto yang dihasilkan, laba bersih yang tersisa hanya Rp 0,09. Sedangkan yang Rp 0,91 habis untuk menutupi HPP dan biaya produksi atau biaya operasional. Dengan kata lain, dari total penjualan neto yang dihasilkan pangkalan gas ini hanya menyisakan 9% laba bersih, sedangkan 91% habis untuk menutupi HPP dan biaya operasional. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dea. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, kemudian yang ketiga itu ada rasio return on asset. Return on asset ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan seberapa efektif manajemen menggunakan aset milik perusahaan guna menghasilkan laba. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan laba bersih yang dihasilkan pada satu periode dengan nilai bersih total aset. Nah, untuk formulanya itu seperti yang terlihat dalam PPT, rasio return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Laba bersih perusahaan ini sebesar 2.138.000, sementara total nilai asetnya lihat pada neraca adalah sebesar 56.903.000. Sehingga rasio return on asset 2.138.000 dibagi 56.903.000 sama dengan 4% atau 0,04. Nah, apa artinya? Artinya, untuk setiap Rp1 aset yang digunakan, perusahaan ini hanya mampu menghasilkan 0,04 rupiah laba bersih. Bisa juga dikatakan pangkalan gas ini hanya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 4% dari total aset yang digunakan. Nah, kemudian, apakah ROE sebesar 4% ini, maksud kami 4% ada kesalahan di dalam PPT, apakah ROE sebesar 4% ini tergolong layak atau tak layak? Nah, rekomendasinya, jika ROE rata-rata perusahaan sejenis di atas sebesar 4%, itu artinya perusahaan ini tidak cukup efektif dalam pengelolaan aset. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, di antaranya yang pertama, perputaran piutang pangkalan gas Suci Wahyuni rendah, artinya terlalu banyak penjualan secara kredit dan proses penagihan tergolong lambat. Akhirnya kas yang nongkrong pada pelanggan dalam bentuk piutang terlalu tinggi. Yang kedua, terlalu banyak aset tetap yang menganggur atau tidak digunakan secara efektif. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak beroperasi dalam kapasitas yang penuh. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Bisa juga dipandang sebagai pengukuran terhadap efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sehat Masari. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, yang paling urgen setelah pengukuran profitabilitas adalah pengukuran likuiditas. Bahkan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Justru pengukuran likuiditaslah yang lebih penting. Argumennya, setidaknya dari pihak eksternal, tingkat profitabilitas yang tinggi tak ada guna jika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Saat kesulitan likuiditas, jangankan membayar dividen, mampu membiayai operasionalnya sendiri tanpa berutang saja sudah bagus. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Seperti namanya, rasio likuiditas atau liquidity ratio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Sebelum masuk lebih dalam, apa itu tingkat likuiditas? Sederhananya, tingkat likuiditas sama dengan kemampuan membayar. Ketika seseorang bertanya, apakah perusahaan dalam kondisi liquid, itu artinya ia bertanya apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar. Namun, dalam bahasa formal, yang dimaksud tingkat likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cara menghitung rasio likuiditas. Pada laporan neraca, memiliki saldo kas sebesar 4.074.000. Pertanyaannya, dengan saldo kas sebesar itu, apakah pangkalan gas ini bisa dikatakan liquid atau tidak? Ada
ada dua rasio yang lumrah digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, pada penjelasan kali ini kami hanya menggunakan current ratio untuk mengukur likuiditas perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alvina. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu current ratio. Seperti namanya, mengukur tingkat likuiditas dengan current ratio, artinya Anda membandingkan antara current asset atau aset lancar dengan current liability atau liabilitas lancar, sehingga formulanya current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Pada neraca, total aset lancarnya adalah 6.403.000, sedangkan total nilai utang lancarnya sebesar 22.500.000, sehingga current ratio 6.403.000 dibagi 22.500, sehingga totalnya 28%. Contoh neraca di atas sangatlah sederhana. Item aset lancar dan utang lancar yang tercantum sangat sedikit. Pada kenyataannya bisa sangat banyak. Namun intinya aset yang diperkiraan bisa dikonversasi menjadi kas dalam jangka pendek sudah masuk ke dalam kelompok aset lancar. Di sisi lainnya, kewajiban apapun yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam jangka pendek tergolong utang lancar. Dan jangka pendek di sini maksudnya maksimal 1 tahun buku. Jadi, current ratio sama dengan 0,28 bisa juga dibaca 28%. Apa artinya? Ini skor rasio yang tidak sehat. Pangkalan gas saat ini hanya mempunyai 0,28 rupiah untuk membayar setiap 1 rupiah, utang lancarnya akan jatuh tempo dalam waktu kurang lebih 1 tahun buku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hairina. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas berapa current ratio yang ideal sebenarnya. Tidak ada satu angka pasti untuk ini. Sangat tergantung pada kepentingan sesuatu. Umumnya, current ratio yang ideal setidaknya menurut bank dan lembaga keuangan yang biasa menyediakan fasilitas kredit ada pada kisaran antara 2,00 hingga 3,00 yang berarti sama dengan hingga 300%. Rasio minimal yang bisa diterima ada pada kisaran antara 1 hingga 1,5, yaitu sekitar 100 hingga 150%. Bagi manajemen perusahaan, ideal tak idealnya rasio likuiditas tergantung target yang hanya mereka sendirilah yang paling tahu. Yang pasti jangan berpikir makin liquid sebuah usaha makin bagus, sebab sangat mungkin likuiditas yang tinggi bisa saja mencerminkan pengelolaan kas yang buruk. Karena perusahaan hanya cari aman, sementara membiarkan peluang bisnis bagus lewat begitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dea. Kepada Saudari saya persilakan. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan ini atau pangkalan gas Ibu Suci Wahyuni ini tergolong tak sehat, karena dari hasil pengukuran likuiditas dengan current ratio yang didapat hanya sebesar 28%. Artinya, pangkalan gas saat ini hanya punya 0,28 rupiah untuk membayar setiap 1 rupiah utang lancarnya yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun buku. Nah, secara keseluruhan, current ratio maksud saya rasio likuiditas mencerminkan tingkat likuiditas, yakni kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengetahui rasio likuiditas sangatlah penting, sebab bisa memperkirakan apakah perusahaan akan lancar beroperasi dalam jangka pendek atau tidak. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi terakhir atau pembahasan terakhir pada presentasi kali ini mengenai laporan keuangan. Adapun inovasi yang perlu dibuat dalam perusahaan ini dengan kondisi kekurangan likuiditas, hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupaya untuk menghindari berbelanja tunai, pilih-pilihlah supplier mana yang menyediakan kredit atau tanpa menaikkan harga dan mana yang tidak. Yang kedua, jangan ada alokasi budget untuk aset tetap.
Jika terlanjur ada, buat revisi budget. Yang ketiga, bagaimana juga coba lihat 1 kuartal ke depan apakah rasio ini bisa diperbaiki atau tidak. Jika iya, penggunaan kas bisa dinormalkan. Jika tidak, maka harus diperketat. Maka perusahaan ini bisa maju bila inovasi yang telah direkomendasikan oleh kami bisa terlaksana. Baik, sekian dari hasil presentasi kami mengenai SMS Project Laporan Keuangan pada Pangkalan Gas Ibu Suci Wahyuni. Kami dari kelompok 1 berterima kasih pada dosen pengampu. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.